Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya hari ini untuk mata kuliah teknologi komputer. Ada yang piranti komputer. Pokoknya kuliah virtual hari ini kita anggap santai dan enjoy saja ya, nggak usah tertekan, nggak usah pusing, nggak usah bingung ya. Yang penting ikuti saja perkuliahannya, gitu saja lah. Kalau saya pas bisa live seperti ini ya, kita berjumpa secara virtual, ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing ilmu bareng ya. Kalau pas kebetulan saya nggak bisa live, ada sesuatu yang mengganggu atau ada sesuatu yang membuat saya nggak bisa live, tetap saya akan berusaha menyampaikan materi, walaupun materi tersebut dari hasil record yang saya buat. Jadi materi tetap tersampaikan ya. Yang jelas target atau ide dan cita-cita kita untuk mata kuliah teknologi komputer ini tersampaikan. Yang jelas kalau ada sesuatu, teman-teman bisa langsung menyampaikannya melalui komentar atau kolom komentar pada live chat yang ada di atas ya. Langsung bisa disampaikan keluh kesahnya, langsung bisa disampaikan masalahnya, sehingga saya bisa membaca sekaligus tahu masalah-masalah atau keluhan dari teman-teman semua, sehingga diantara kita tidak terjadi miss, tidak terjadi salah paham, dimana karena dari hal-hal sepele ini saya harapkan nantinya kita tidak saling menyalahkan ya, karena kita harus saling mendukung. Karena pada prinsipnya saya menyampaikan seperti ini adalah karena konsep kita dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita itu di sini sharing dan belajar bersama-sama. Bukannya saya lebih pintar dari teman-teman, itu bukan, ya kan? Tidak. Bukannya saya lebih pandai dari teman-teman, itu bukan. Ya. Saya bisa ngomong seperti ini karena kebetulan saja lulus saya atau usia saya itu lebih cepat daripada teman-teman. Ini saya mohon maaf ya sebelumnya ya, untuk perkuliahan hari ini agak bising. Tidak lagi agak bising, tapi sudah bising ya. Suaranya mungkin suara dari luar itu masuk ya, karena kebetulan baru ada orang kerja di tangga sebelah, sehingga mungkin mengganggu suara atau output yang dihasilkan. Baik, langsung saja ke materi ya kan. Kita ke power supply ya. Ingat bahwa keberadaan atau fungsi dari power supply ini penting sekali dalam komputer ya. Jadi ingat, power supply itu menjadi kunci, atau power supply itu menjadi titik utama dari sebuah sistem komputer. Karena tanpa adanya power supply ini tidak akan mungkin hardware sistem komputer kita akan bisa digunakan. Nah, bisa dilihat pada slide ya, atau tampilan yang ada
di monitor ya, di mana pada pengertian sebuah power supply itu adalah sebagai alat bantu konverter tegangan. Mungkin ini kebisikannya sangat mengganggu ya, saya mohon maaf sekali lagi, karena di samping itu di tetangga baru ada orang yang bangun itu, jadi betul-betul berisik ini. Tapi bisa nanti Anda baca-baca di slide-nya itu ya, nanti di grup itu bisa nanti cari lagi file-file di sana, nanti materi ini sudah ada di sana ya, walaupun dalam kemasan bentuk yang berbeda. Jadi sebetulnya fungsi dari power supply itu adalah mengkonversi dari arus AC atau arus yang bertegangan tinggi ya, biasanya itu ada di seputaran 220 volt ya, itu diubah menjadi arus DC yang tadinya arus bolak-balik ya, AC atau listrik PLN ya, itu diubah menjadi arus arah atau DC ya. Jadi seluruh komponen yang ada di sistem komputer kita itu sumber tegangannya itu searah atau DC semua. Jadi kayak fan casing ya, terus mainboard, prosesor, VGA, RAM, hard disk ya. Bahkan mouse dan keyboard kita itu sumber tegangannya adalah arus searah. Padahal dari penyedia layanan atau sumber utama listrik kita yaitu AC, arus bolak-balik dari PLN. Nah, sehingga mau tidak mau yang tadinya bentuknya dari arus bolak-balik harus kita ubah menjadi arus searah. Nah, fungsi dari power supply pada sistem komputer inilah yang akan mengkonversi dari arus bolak-balik tersebut menjadi sebuah kemasan arus searah. Kalau bisa diibaratkan itu fungsi power supply itu hampir mirip dengan fungsi adaptor ya. Kalau teman-teman itu menggunakan laptop atau mungkin HP ya, chargernya, nah itu namanya konverter ya, dari arus bolak-balik menjadi arus searah. Itulah fungsi dari power supply. Jadi fungsinya pertama dia adalah menyearahkan arus ya, mengkonversi arus dari tegangan arus bolak-balik menjadi searah. Terus kemudian yang kedua, menyuplai catu daya atau menyuplai sumber daya ke setiap komponen yang ada di sistem komputer kita. Bisa dipahami ya itu ya, keterangan atau pengertian dari sebuah power supply. Nah, ini bisa Anda lihat pada fungsi power supply ya, mengubah arus bolak-balik ya, tadi yang seperti saya terangkan bahwa PLN itu arusnya bolak-balik, sedangkan komputer kita adalah searah. Mau nggak mau ya harus menggunakan konverter. Nah, konverter itu dikemas dalam power supply. Terus yang kedua adalah menyuplai catu daya setiap komponen ya. Nah, ada beberapa power supply ya, beberapa loh ya, tidak semuanya ya. Nanti lantas jangan berpikiran power supply itu semuanya seperti ini, bukan. Ada beberapa power supply yang sekaligus dia mempunyai fungsi sebagai stabilizer. Nah, kadang-kadang bisa kita lihat ya, arus listrik di rumah-rumah kita yang sumber tegangannya AC itu ya, kadang itu naik tegangannya, bahkan bisa mencapai 300 volt.
Kadangkala arusnya juga turun, bisa mencapai ke 150 volt. Naik turun. Nah, ini ada beberapa power supply yang dikemas langsung, dia dimodifikasi fungsi dari sebuah stabilizer. Ketika voltasenya itu naik di atas 220 atau 250 ya, ke atas ya, maka fungsi stabilizer ini akan mengurangi dari over voltage tadi, sehingga tegangan itu bisa turun, bisa stabil di angka 220 atau 250. Kadangkala listrik kita mengalami penurunan bahkan sampai 150. Nah, ini power supply yang fungsi di dalamnya tadi sudah dikemas sebagai stabilizer juga, itu akan menambah suplai catu daya arus voltase yang tadinya kurang dari 220 menjadi bisa 220. Tapi kalau dilihat dari sisi harga, otomatis ya, power supply yang model seperti ini akan lebih mahal daripada power supply yang biasa. Apalagi ada beberapa lagi power supply yang sudah dikemas atau berfungsi sebagai UPS ya. UPS itu berfungsi sebagai penyimpan catu daya sementara. Seandainya nanti listriknya mati ya, sumber tegangannya terputus, maka alat tersebut mampu menyimpan catu daya selama sekian waktu. Itu namanya UPS. Nah, power supply itu ada yang dikemas, selain dia berfungsi sebagai power supply, dia bisa dioptimalkan sebagai stabilizer, dia juga bisa berfungsi sebagai UPS. Nah, tentunya harga dari power supply yang model semacam ini akan jauh lebih tinggi daripada power supply biasa. Bahkan ada beberapa merek atau pengembang yang mengembangkan produk power supply-nya itu disertai dengan parameter suhu atau parameter temperatur. Jadi nanti ketika temperaturnya panas ya, maka dia akan mendinginkan atau komponen pendinginnya nanti akan bekerja ya, seperti itu ya. Jadi dia ditanamkan sebuah intelligent system atau chip intelijen atau chip pintar yang bisa mendeteksi panas dari power supply itu. Kalau dia sudah panasnya melebihi ambang batas yang distandarkan, maka komponen pendingin itu akan bekerja secara otomatis. Selain dari fan casingnya yang membuang panas dari power supply tersebut ya, ini selain itu harganya pun juga akan lebih mahal karena ada sensor-sensornya yang sudah ditanamkan. Nah, ini fungsi dari power supply. Ternyata untuk komponen power supply saja itu tidak satu komponen, tapi ada macam-macam komponen. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Terlebih lagi nanti kita melihat kalau kita berkaitan komputernya itu diperbankan ya, mau tidak mau pasti komponen-komponen ini akan diperhitungkan ya. Power supply sekaligus sebagai stabilizer, power supply sekaligus sebagai UPS ya, nggak mungkin kan nanti bank mati langsung komputernya pada mati nggak bisa bertransaksi kan, nggak mungkin. Walaupun listrik mati sementara katakanlah 5 menit, tapi si kasir tetap mampu melanjutkan pekerjaan sehingga tidak mengganggu aktivitas dari transaksi nasabah ke banknya tersebut. Nah, ini salah satu contoh. Beda dengan komputer kita di rumah ya. Komputer kita di rumah biasanya kan power supply-nya biasa itu yang harganya 100 ribuan. Katakanlah paling mahal pun itu 300-500 ribu lah ya. 500 ribu begitu PLN atau listrik kita terjadi arus pendek mati atau PLN mati, ya sudah komputer kita mati.
Bahkan kita tidak sempat untuk menyimpan berkas yang kita buat. Kan seperti itu yang terjadi. Jadi istilahnya itu ana rega ana rupa. Itu cara bahasa Jawanya. Semakin mahal harganya, otomatis fasilitas dan kemampuan dari sebuah power supply itu juga akan lebih baik. Kecuali kalau kita blondrok, tahu blondrok ya? Blondrok itu salah prediksi atau salah beli ya kan, yang sebetulnya itu power supply biasa dengan harga murah, nggak taunya terjual atau kita beli dengan harga yang mahal. Itu salah, itu namanya keliru. Tapi salah standar dari level pengguna power supply ya seperti itu. Power supply biasa, power supply yang berfungsi sebagai stabilizer, ada power supply yang berfungsi sebagai UPS plus stabilizer. UPS saja ada, UPS plus stabilizer juga ada. Jadi macam-macam lah ini ya. Nanti di power supply pun nantinya juga macam-macam ya. Ada yang kumparan ya, ada yang model modelnya komponen chip gitu ya. Ada macam-macam lah itu. Nanti kalau teman-teman kebetulan bersinggungan dengan dunia teknisi komputer ya nanti akan ketemu dengan hal-hal semacam ini. Tapi kalau teman-teman nanti tidak langsung bersinggungan dengan dunia teknisi komputer ya jarang sekali ketemu dengan komponen-komponen semacam ini. Ini power supply ya kan, untuk yang fungsi dari power supply-nya itu sendiri. Terus kemudian nanti ya, ada beberapa jenis ya yang berkaitan dengan power supply yang dikait-kaitkan dengan kestabilan arus listrik yang seperti saya bilang tadi. Kita mengenal adanya over voltage protection ya, OVP. Ini jelas bahwa power supply yang berfungsi sebagai stabilizer tadi mampu menghandle ketika beban atau muatan atau suplai catu dayanya atau voltasenya melebihi kapasitas. Yang tadinya di standar kita 220 menjadi over voltage ya, menjadi 300. Nah, ini kan dikurangi bebannya sehingga menjadi 220. Kalau over current protection atau OCP itu untuk mencegah kerusakan akibat keluar masuknya arus listrik yang tinggi. Jadi kalau OVP itu untuk melindungi dari over voltage tegangan, tapi kalau OCP itu melindungi dari over current protection atau arusnya. Jadi kan di dunia perlistrikan itu nanti kita ketemu sama tegangan, kita ketemu sama arus ya. Kalau tegangan itu voltase, kalau arus itu biasanya ampere ya. Jadi ampere sama voltase. Kalau voltase itu nanti namanya over voltage protection atau OVP. Kalau arus atau biasanya dikodekan dengan A ampere itu over current protection. Terus kemudian over temperature protection UTP. Ya UTP ini yang tadi saya sebutkan ya tadi ya, bisa temperaturnya bisa diatur, bisa menstabilkan temperatur sendiri ya. Yang harganya biasanya paling mahal itu nanti kalau power supply itu sudah dimodifikasikan dengan over temperature protection. Terus kemudian short circuit protection. Ini untuk melindungi komponen-komponen itu dari konsleting atau arus pendek, biasanya seperti itu. Nah, itu jenis-jenisnya ya. Terus kemudian model dari power supply itu juga nanti harus disesuaikan dengan model bentuk casing. Harus disesuaikan dengan model bentuk mainboard. Nah, loh, kan ada ukur-ukurannya sendiri ya, tapi nanti kalau terjadi kerusakan, mau tidak mau kan kita harus mengganti. Nah, kalau kita mengganti kan harus melihat bentuk model jenis dari power supply tersebut. Jangan lantas nanti power supply-nya model ET, Anda beli model ETX.
power supply-nya model ITX, Anda belinya model ET. Nah, ini kan berbeda-beda. Karena casing dari power supply itu sendiri pun itu juga jenisnya nanti bisa berbeda. Kalau jenis casing dari power supply itu dipaksakan dibeli, lantas mau dipasang, ternyata casing komputer kita berbeda. Lah mau dipasang di mana? Apa mau hanya sekedar ditaruh, nggak dikasih baut, nggak ditempelkan biar kuat? Ya mungkin lah, ya kan? Sehingga mau tidak mau harus kita lihat dan kita sesuaikan. Nah, untuk jenis yang pertama adalah modelnya ET. ET itu nanti tombol on off-nya, on off itu ya, itu langsung dihubungkan dengan casing komputer. Jadi tombol on off langsung terhubung pada tombol casingnya. Jadi untuk mematikan komputer atau menghidupkan komputer, ya kan, dengan tombol on off ini. Jadi biasanya untuk tombol on off dari casing ini ditaruh di depan, walaupun ada beberapa yang di samping atau di atas. Gitu ya. Itu kasus-kasus tertentu ya. Jadi biasanya sebuah tombol power itu ada di depan. Nah, power supply ET ini biasa digunakan pada komputer-komputer yang sudah lama ya. Biasanya itu ada di Pentium 2, Pentium 3, ya. Sebagian komputer Pentium 4 ya kan. Ya. Walaupun ya kan ada beberapa komputer, beberapa loh ya, bukan semuanya, tapi ada beberapa. Kalau beberapa itu mungkin sebagian ya, sebagian kecil masih menggunakan power supply ET. Jadi kalau kita lihat di rumah-rumah atau PC-PC kita, kadang ada beberapa yang masih menggunakan bentuk ET. Terus kemudian power supply ATX. Nah, power supply ATX ini lebih sederhana dan lebih simpel. Jadi untuk model power supply ini ya, kabel konektor untuk menghubungkan ke motherboard itu sudah dijadikan satu. Yang tadinya itu terpisah ya, untuk kabel powernya sendiri, terus kabel ATX-nya sendiri. Nah, untuk model yang power supply ATX ini sudah dijadikan satu, menjadi 20 pin. Sehingga dalam dunia teknis ya, menyebut dengan istilah power supply ATX ini dengan sebutan ATX 20 pin. Ya, dunia teknis ya. Kalau akademis kan ya tetap ATX gitu ya. 20 pin ini. Sehingga kalau kita masang nggak usah masang sendiri-sendiri, jangan khawatir terbalik karena sudah disatukan dan lebih mudah. Sehingga dalam pemasangannya pun, dalam maintenance itu kita tidak terlalu kesulitan. Nah, ini yang konektor model ATX pada motherboard ya. 20 pin sudah dijadikan satu ya. Terus kemudian nanti kemungkinan ada tambahan 4 pin untuk aktivasi atau mengaktifkan ATX-nya, itu ada 4 pin nanti. Sehingga total jumlahnya bisa 24. Tapi ada beberapa motherboard yang hanya 20 pin. Jadi ada motherboard yang menggunakan 24 pin, ada motherboard yang menggunakan 20 pin ya. Sehingga nanti perlu dilihat. Kalau yang motherboard menggunakan 24 pin, pasang 24. Dari power supply-nya itu kabel powernya nanti jumlahnya 24, 20 menjadi satu kemasan, 4-nya biasanya dipisah. Tapi dipisahnya pun bisa dijadikan satu dengan sistem menempelkan. Atau motherboard kita menggunakan pin yang 20. Kalau pin 20 berarti yang 4-nya dipisah, nggak usah digunakan gitu ya. Nah, itu fungsi dari kaki-kakinya dari 1 sampai 24 ya. Ada yang untuk voltase 3,3 volt, ada yang untuk COM, ada yang untuk 5 volt ya, ada yang untuk power on ya. Ada yang untuk power supply on, ada yang NC ya kan, bisa dibaca pada warna-warnanya itu ya. Ada warna
Oren, hitam, merah lah, itu bisa dibaca itu. Ini katalognya, kebetulan tabel katalog ini menjadi standar urutan dan standar aktivasi kabel power supply untuk dunia industri, sehingga dimungkinkan hal ini sama semua, nggak akan terbalik-balik, kecuali kita balik-balik sendiri ya nanti ya. Kita iseng-iseng atau kita melakukan uji coba dibalik-balik sendiri lah, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau standarnya katalog ini yang digunakan. Itu contoh dari pin atau kaki konektor yang ada di power supply ATX. Nah, ini 4 konektor tadi yang seperti saya bilang tadi, 4 pin atau 4 konektor yang ATX tadi, dia disuplai catu dayanya sebesar 12 volt ya. Terus kemudian ini untuk kabel AUX-nya ya, AUX powernya ya, dia menggunakan kaki 6 pin ya, atau konektor 6 pin. Ini katalognya atau tabel warna ya, ada merah, kuning, oranye, ungu, biru, dan putih. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Bisa dilihat ya, merah itu berfungsi untuk mensuplai tegangan 5 volt, kuning 12 volt, oranye 3,3 volt, ungu 5 volt ya sebagai power standby-nya ya. Terus kemudian putihnya minus 5 volt, birunya minus 12 volt ya. Terus kemudian ini 4 pin konektor untuk periferal ya. Jadi periferal kayak hard disk. Hard disk itu kan butuh catu daya. Nah, nanti hard disk itu disuplai dari power supply ini. Kabel ini digunakan untuk menyuplai hard disk. Jadi dia menggunakan konektor 4 pin. Ya, 4 pin. Jadi 1 2 3 4 ya. Hitam, merah, kuning. Yang satunya nanti ground itu ya, oranye itu. Terus kemudian ini floppy disk ya. Kalau masih kalau anak milenial itu floppy disk jarang ketemu ya. Jadi ketika kita membicarakan namanya floppy disk, anak milenial zaman sekarang itu agak susah itu. Karena sekarang sudah sulit mencari floppy disk. Bahkan di beberapa PC itu sudah tidak menyertakan floppy disk. Tapi kalau generasi dulu ya kan, itu sangat familiar sekali dengan floppy disk ini. Walaupun demikian ya, kabel dari power supply floppy disk ini sampai sekarang masih diikut sertakan ya kan? Jadi kalau Anda ketemu dengan konektor modelnya seperti itu adalah konektor yang difungsikan untuk floppy disk ya. Floppy disk itu bisa berupa disket, bisa berupa zip disk ya. Ya nanti floppy-nya ini untuk fungsi dari disket, atau floppy-nya ini berfungsi untuk zip disk. Nah, hal ini biasanya digunakan pada komputer-komputer yang agak jadul ya. Karena saat-saat dulu itu belum ada flash disk USB. Kalau sekarang itu ya sudah merajalela flash disk USB itu. Bahkan sekarang sudah mengarah ke SSD. Penggunaan SSD lebih besar dan lebih stabil. Terus kemudian ini kabel SATA ya. Kabel SATA, karena kalau kita menggunakan periferal media penyimpanan hard disk, itu kan ada yang ATA, ada yang SATA. Kalau yang ATA itu menggunakan konektor 4 pin tadi, tapi kalau yang SATA itu menggunakan kabel yang ini. Sehingga kalau nanti kita memasang dari komponen-komponen periferal itu menggunakan konektor SATA, maka mau tidak mau untuk kabel dari power supply yang kita pasangkan ke periferal atau alat-alat tersebut harus yang model SATA. Kalau kita komponennya periferal konektornya berupa ATA, berarti yang kita pasangkan tadi adalah komponen periferal untuk yang 4 pin tadi. Sehingga sistem atau
cara kerja sebuah power supply itu adalah mengubah daya standar. Daya standar itu yang dari PLN itu ya, bisa dari 120 volt itu bisa 220, itu nulisnya keliru 120 itu. Power standar 220 volt menjadi sebuah aliran listrik yang dapat digunakan oleh komputer. Di mana, ya kan, di mana biasanya pada komputer kita, ya, motherboard, VGA, terus hard disk, itu mereka itu membutuhkan sekitar suplai daya di angka 5 volt. Sedangkan untuk kipas, baik itu untuk cooling fan maupun untuk kipas fan casing atau mungkin kipas prosesor, itu rata-rata membutuhkan suplai catu daya sekitar 12 volt. Nah, sehingga yang tadinya 220 dikonversi menjadi ada yang keluarannya 5 volt, ada yang keluarannya 12 volt. Tergantung dari kebutuhan kita mau mensuplai yang mana. Nah, otomatis nanti sesuai dengan konektor yang diperuntukkan. Keluarannya ada yang 5 volt, ada yang 12 volt. Gampang untuk menguji dari keluaran power supply ini, kita bisa menggunakan multitester, baik yang digital maupun analog. Nanti kita tes saja. Nah, ini keluarnya berapa volt, ini keluarnya berapa volt, bisa diketahui. Nah, biasanya ini menjadi praktek ketika atau menjadi tugas mahasiswa ketika kuliah offline. Saya ada power supply, ini ada multitester, silakan Anda bedakan kabel mana yang mengeluarkan tegangan 12 volt, kabel mana yang mengeluarkan tegangan 5 volt, kabel mana yang mengeluarkan tegangan 3 volt. Biasanya saya seperti itu. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka sehingga kita bisa bertemu selo ya, saling sapa, lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman ya. Semoga saja ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya melalui forum yang ada di live chat ya. Tanya saja, nggak usah malu-malu ya, nanti kalau saya bisa saya jawab, kalau saya nggak bisa ya tolong teman-teman yang bisa ikut menjawab, gitu aja ya. Jadi kita saling diskusi, saling menjawab, bukan lantas saya saja yang harus menjawab. Dimungkinkan teman-teman semua juga bisa menjawab karena mempunyai skill atau kemampuan yang lebih baik gitu ya. Kita sharing ilmu lah di sini. Jangan lupa untuk presensi ya. Presensinya itu harus melalui sistem yang ada di siakat.stecom.ac.id. Jangan lantas presensinya melalui forum live chat, apalagi melalui WA, apalagi WA-nya Japri lah, jangan ya. Jadi saya harap nanti tetap melakukan presensi melalui sistem yang ada di siakat.stecom.ac.id gitu ya. Terus kemudian ya kan, kalau kita sudah tahu cara kerja dari power supply, tentunya kita harus tahu bagian-bagian apa saja yang ada di power supply tersebut. Oh, ternyata di power supply itu ada bagian yang namanya AC in soket. Jadi kabel power itu ya, kabel power yang menuju listrik itu ya, colokannya itu yang konektor itu namanya AC in. Jadi ketika Anda nancep kabel power ke power supply itu namanya dicoloknya atau dipasangkan di konektor namanya AC in soket. Soketnya namanya AC in. Ada modul SMPS ya. Ada DC output. Nah, kabel-kabel yang keluar dari power supply yang menuju board, menuju alat-alat yang lain itu namanya output soket ya. Terus kemudian fan cooler
Fan cooler itu biasanya kalau nggak di samping ya di belakang ya, walaupun ada beberapa yang di atas. Itu jadi fungsinya sebagai pendingin atau membuang suhu panas yang ada di dalam casing power supply tersebut, bukan casing komputer ya, tapi casing power supply. Terus komponen yang terakhir yaitu casing power supply-nya itu sendiri. Jadi casing power supply itu dikemas, biasanya bentuknya kotak ya. Kayak apa ya? Apa itu namanya? Kayak casing komputer ya, terbuat dari besi atau lempengan aluminium itu ya. Itu nanti di dalam casing itu akan ada komponen-komponen lain ya, pembentuk dari sebuah power supply. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, karena bisingnya ini mungkin sangat mengganggu sekali di teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena mungkin suara saya juga kadang-kadang kalah dengan noise yang ditimbulkan. Terus untuk hari ini materinya saya akhiri saja untuk power supply ya. Untuk minggu depan kemungkinan kita adalah minggu tenang. Jadi silakan pada minggu depan itu pikiran, otak dan mental kita refreshingkan untuk menghadapi ujian tengah semester 2 minggu yang akan datang. Ini ada pertanyaan ya. Pak, komponen apa yang ada di dalam power kabel untuk mengubah tegangan arus listrik? Nah, ini bukan power kabel yang Mas apa Mbak ini? Aurel Cahya Bintang itu, kalau nggak Mbak Mas ini. Gambarnya nggak begitu jelas ini. Jadi bukan power kabel ya, tapi power supply. Power supply itu ada kabel listrik ya, kabel listrik, di mana kabel listrik itu ya akan menjadi sarana atau komponen yang menghubungkan antara power supply itu ke dalam listrik PLN. Itu kabel power namanya, kabel power ya. Bukan power kabel, tapi kabel power. Jadi untuk mengubah tegangan di sini bukan terletak pada kabel powernya, tetapi ada di dalam komponennya ya. Ada namanya DAC, DAC sama ACD ya. Jadi ada komponen konverter di mana dia nanti terdiri dari biasanya itu transistor dan dioda untuk mengarahkan dan menghambat arus itu. Jadi di dalamnya nanti ada komponen, ada board komponen elektroniknya nanti di AC-nya itu ya. Jadi dari arus kayak arus adaptor itu yang ada di listrik, ada kapasitornya, ada transistornya. Nah, itu nanti ada di materi-materi elektronika ya. Kalau yang lebih jauhnya itu ya, itu bisa dipahami ya ini ya. Jadi bukan kabel powernya, tapi komponen pembentuk dari power supply di dalamnya tadi ya. Jadi ada beberapa komponen, tapi di dalamnya nanti ada board sendiri untuk power supply, untuk naruh beberapa komponen elektronik seperti kapasitor, resistor, transistor dan lain-lain. Oke ya, ini Pak mau tanya, kalau power supply di receiver parabola. Well, ini receiver parabola. Ini receiver parabola itu berarti yang isinya komponen-komponen elko sama IC itu ya Pak. Bisa ya, bisa tidak. Nih yang dimaksud seperti apa, saya juga kurang paham ini. Yang jelas power supply ya, biasanya itu untuk mengidentifikasi itu letaknya dia selalu pada awal atau pada pot pertama yang terhubung ke dalam listrik. Jadi pot pertama yang terhubung ke dalam listrik, sehingga listrik itu masuk ke dalam sebuah komponen, lalu komponen itu mengeluarkan arus-arus berupa arus searah gitu ya.
Jadi menyearahkan arus namanya gitu. Itu ya tergantung dari pembentuk komponennya. Komponennya itu ada yang berupa elko, transistor, resistor dan lain-lain yang dihubungkan dengan berupa komponen lilitan ya atau kumparan. Ada yang modelnya berbentuk IC-IC, tergantung dari pembentuknya, bisa berbeda-beda. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau mungkin jawaban saya kurang begitu mengena atau kurang begitu bisa dipahami, nanti teman-teman bisa mencari literatur yang ada ya, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari jurnal-jurnal yang ada ya. Atau mungkin bahkan teman-teman kalau tertarik bisa mengunjungi ke beberapa toko komputer ya, untuk lebih mengetahui atau untuk lebih jauh mengerti tentang fungsi, kegunaan dan komponen pembentuk dari sebuah power supply. Kalau di kuliah offline biasanya ini saya jadikan tugas untuk mengunjungi toko-toko komputer yang ada, sehingga skill kemampuan mahasiswa bisa dipantau dan bisa diukur secara pasti ya kalau pas offline. Tapi karena ini online ya saran saya biar tidak menimbulkan kerumunan, nanti berinisiatif sendirilah kalau memang tertarik pengen lebih tahu lebih jauh, lebih dalam ya, nanti silahkan berkunjung atau paling tidak main-main ke toko-toko komputer, servisan komputer yang memang mereka mempunyai atau mereka menjual komponen-komponen atau menjual alat-alat ini, sehingga teman-teman tahu komponen pembentuknya, kualitas barangnya, fungsi dan kegunaannya, itu bisa diketahui secara real dan pasti. Sekali lagi dari saya akhiri sekian. Mohon maaf, terima kasih, selamat pagi.